hal itu juga tidak bisa dibenarkan, alasannya sama seperti yang pertama tadi, at-tanaqud fil kalam bi itsbati syai' tsumma nafihi. Ada pertentangan dalam satu perkataan dengan itsbat syai' dengan menetapkan sesuatu kemudian mentiadakannya. Nah, itu jelas. Kemudian yahsulu mahu at-tauhid. Hal semacam itu tidak akan menghasilkan tauhid, tidak akan menghasilkan pengesaan. Ingat ya tadi, mengesahkan kalimat tauhid itu adalah kalimat pengesaan. Pengesaan itu hanya bisa terjadi apabila ada dua simpul, yaitu simpul mutsbat dan juga manfi. Menetapkan dan mentiadakan. Menetapkan ketuhanan kepada Allah, mentiadakan ketuhanan kepada selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Mirom Lihat Akhir ini. Kali ini para Rabu akan mengetahui terkait makna dibalik simpul kalimat syahadat atau kalimat tauhid. Tentunya para Rabu sekarang berada di segmen Miromlipedia. Kalimat syahadat atau kalimat tauhid memiliki setidaknya dua simpul, yaitu mutsbat dan nafi. Mutsbat itu sendiri adalah menetapkan, sedangkan nafi mentiadakan. Hal inilah yang membedakan antara perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dengan perkataan Allah itu Tuhan. Mengatakan Allah itu Tuhan berbeda dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Tuhan hanya memiliki satu simpul, yaitu menetapkan bahwasannya Allah Ta'ala Tuhan. Tidak ada simpul kedua, yaitu mentiadakan, tidak ada. Sedangkan untuk la ilaha illallah, itu memiliki dua kandungan. Yang pertama menetapkan ketuhanan kepada Allah, yang kedua adalah mentiadakan Tuhan kepada selain Allah. Itulah mengapa hal ini menjadi kalimat tauhid, kalimat pengesaan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala serta mengesahkan Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan. Makanya kalau di Ummul Barahinnya itu istilahnya di dalam kandungan la ilaha illallah itu ada nafyul uluhiyah an kulli syai'in siwallah wa itsbatuha lillahi ta'ala. Nafyul uluhiyah mentiadakan ketuhanan an kulli syai'in siwallah kepada segala sesuatu selain Allah, wa itsbatuha lillahi ta'ala serta menetapkan ketuhanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kalimat tauhid ini harus ada dua itu. Pertama nafyul uluhiyah an kulli syai'in siwallah, yang kedua itsbatuha lillahi ta'ala. Kata ilah dalam la ilaha illallah, kata Tuhan dalam tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya adalah al-wajibil wujud al-mustahiq lil ibadah. Zat yang wajib keberadaannya, al-wajibil wujud, yang pasti ada, al-mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk disembah. Secara literal, kata Tuhan merupakan kata yang kuli atau global. Bukan juz'i, tidak spesifik. Tetapi secara akli, mustahil Tuhan itu lebih dari satu. Sehingga kata Tuhan yang kuli hanya layak disematkan kepada Allah yang spesifik, bukan kepada selainnya. Ini saya kasih analogi. Misalnya saya mengatakan bahwasanya di dalam ruangan ini, hai orang yang berdiri, kemarilah misalnya. Nah, di dalam ruangan ini yang berdiri hanya ada para Rabu. Dari kata-kata saya orang yang berdiri itu sebenarnya istilah umum kepada siapa saja yang berdiri. Namun karena kenyataannya, realitanya bahwasanya di dalam ruangan ini hanya para Rabu yang berdiri, maka secara spesifik kata orang yang berdiri yang umum ini hanya tertuju kepada para Rabu, tidak kepada selainnya. Nah, itulah istilahnya ilah Tuhan itu memang makna yang global, namun berdasarkan dalil akli dan dalil syar'i yang patut, yang layak disematkan ilah itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan kata Allah yang kalau tadi, kalau kata apa istilahnya, kalau ilah itu maknanya kuli, sedangkan kata Allah itu juz'i. Nah, makanya kalau di kitab Jalalaul Afham di sini saat Jalalaul Afham itu syarahnya Aqidul Awam, itu saat mensyarahi nadom Abda'u Bismillahirrahmanirrahim,
Abda'u bismillah. Allah di sana didefinisikan dengan alamun lidzati al-wajibil wujud al-ma'bud bihaqqin. Alamun, isim alam itu adalah nama. Nama bagi zat yang wajib keberadaannya, yang berhak untuk disembah. Jadi madlul dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wajib keberadaannya. Jadi spesifik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilah itu adalah juz'i. Ya Allah. Kalau ilah itu adalah kulli, bukan juz'i. Sedangkan Allah itu adalah juz'i. Jadi la ilaha illallah, ilah itu kulli di sana, sedangkan Allah di sana adalah juz'i. Nah, karena itulah di Ummul Barahinnya Imam As-Sanusi mengatakan bahwasanya secara makna yang terkandung dalam la ilaha illallah setidaknya itu ada 4 makna. Namun ketiga-tiganya itu keliru, sedangkan yang keempat, yang nomor 4 itu masih diperinci. Ada yang benar, ada yang juga keliru. Ini kalau di Ummul Barahinnya, walhasil annal ma'ani al-muqaddarah aqlan fi hadhil kalimah bi'tibari ma'nal mustasna minhu wa mustasna arba'atun. Walhasil, alhasil, annal makna al-muqaddarah, makna yang dikira-kirakan fi hadil kalimah, di kalimat ini bi'tibari ma'nal mustasna minhu wal mustasna, meninjau dari mustasna minhu dan mustasna, yaitu lafaz mustasna minhunya berarti ilah, mustasnanya itu adalah Allah. Itu ada 4 makna. Keempat-empatnya itu adalah, yang pertama, ilah sama Allah itu sama-sama kulli. Yang kedua, ilah sama Allah itu sama-sama juz'i. Yang ketiga, ilahnya itu adalah juz'i, sedangkan Allahnya itu kulli. Yang keempat, ilahnya itu kulli, sedangkan Allahnya itu juz'i. Nah, mari kita preteli satu persatu ini. Makna yang pertama, kata ilahnya itu, lafal ilahnya itu sama lafal Allahnya sama-sama kulli. Kalau diterjemah kira-kira seperti ini. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Nah, itu jelas keliru. Karena bagaimana? Istilahnya kalau di Ummul Barahinnya ada at-tanaqud fil kalam bi itsbatis syai' tsumma nafi. At-tanaqud di sana ada paradoks, ada pertentangan fil kalam, di dalam sebuah kalam, bi itsbatis syai' tsumma nafi. Dengan menetapkan sesuatu kemudian mentiadakannya. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Tidak ada kopi selain kopi. Kopi itu ada dan tidak ada. Itu menetapkan sekaligus mentiadakan. Nah, itu jelas keliru. Nah, makna yang kedua, kata ilah dan Allah sama-sama juz'i. Ilah sama dengan Allah sama-sama juz'i. Kalau diterjemah kira-kira semacam ini. Tidak ada Allah selain Allah. Nah, tentu hal itu juga tidak bisa dibenarkan. Alasannya sama seperti yang pertama tadi. At-tanaqud fil kalam bi itsbatis syai' tsumma nafihi. Ada pertentangan dalam satu perkataan dengan itsbatis syai', dengan menetapkan sesuatu kemudian mentiadakannya. Nah, itu jelas. Kemudian yang ketiga, ilahnya juz'i sedangkan Allahnya kulli. Kalau diterjemah kira-kira tidak ada Allah selain Tuhan. Tidak ada Allah selain Tuhan. Itu juga jelas keliru. Karena kalau di Ad-Dasukinya, di hasyiahnya di Ummul Barahin itu adalah la yahsulu ma'hu at-tauhid. Hal semacam itu tidak akan menghasilkan tauhid. Tidak akan menghasilkan pengesaan. Ingat ya tadi, mengesakan kalimat tauhid itu adalah kalimat pengesaan. Pengesaan itu hanya bisa terjadi apabila ada 2 simpul. Yaitu simpul mutsbat dan juga manfi. Menetapkan dan mentiadakan. Menetapkan ketuhanan kepada Allah, mentiadakan ketuhanan kepada selain Allah. Kalau perkataan tidak ada Allah selain Tuhan, maka itu tidak ada kedua simpul tadi. Nah, kemudian yang keempat, ini nanti yang diperinci adalah kata ilahnya itu adalah kulli, sedangkan Allahnya itu juz'i. Hal ini masih diperinci. Jadi benar kalau diterjemah nanti tidak ada Tuhan selain Allah. Perinciannya itu terletak kepada kata Tuhan, terletak kepada kata ilahnya. Jika yang dimaksud ilah di sana adalah mutlaqil ma'bud, intinya disembah, objek sesembahan secara umum, maka itu keliru. Karena
tidak sesuai realita. Realitanya banyak objek sesembahan selain Allah. Tentunya itu jelas sesembahan yang batilah. Ini diungkapkan oleh Al-Imam As-Sanusi, warabi'u aksus salisi. Di Umul Barohinnya itu di sini dijelaskan makna yang keempat itu selain kebalikan dari yang ketiga. Warabi'u aksus salisi, yang keempat itu kebalikan dari yang ketiga. Wa huwa ayyakunal awwalu kulliyan wa tsani juz'iyan. Yaitu yang pertama itu kulli, sedangkan yang kedua itu juz'i. Lafal ilahnya itu kulli, lafal Allahnya itu juz'i. Fa in kanal muradu bil kulli alladhi huwal ilahu mutlaqal ma'bud. Apabila yang dimaksud kulli di sana itu adalah kulli, itu berarti ilahnya itu adalah mutlaqil ma'bud, maka lam yasihah, maka tidak benar. Lima yalzamu alaihi minal kadhibi likathratil ma'budat al-batilah. Karena hal itu kadzib, dusta, tidak sesuai realita. Karena realitanya banyak sesembahan selain Allah, tentunya sesembahan yang batilah. Makanya kalau dimaknai itu hanya dimaknai bahwasanya tidak ada Tuhan, pokoknya objek sesembahan secara umum kecuali Allah, itu keliru. Sedangkan yang benar itu adalah yang kedua. Opsi yang kedua, yaitu yang dimaksud ilah di sana itu adalah objek sesembahan yang benar. Nah, objek sesembahan yang benar. Wa in kanal muradu bil ilahi al ma'buda bihaqqin. Kalau yang dimaksud dengan ilah itu adalah al ma'bud bihaq, sesembahan yang benar, maka sohah, itu benar. Faidan la yasiu min hadzal aqsam kulliha illa ayyakunal ilah kulliyan bima'nal ma'budi bihaqqin. Ya, itu nanti yang benar dari kata-kata la ilaha illallah, yang mana ilahnya itu kulli, kemudian yang kedua itu Allahnya itu juz'i, itu yang benar adalah kalau yang dimaksud ilah itu adalah objek sesembahan yang benar. Makanya kalau di berbagai kitab, bahkan di Safinatun Najah, itu ada kan pasal yang wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ada bihaqinya. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasannya makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada objek sesembahan yang benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada Tuhan tidak ada sesembahan secara umum kecuali Allah. Karena kalau sesembahan banyak, realitanya banyak, Tuhannya orang-orang non muslim tentu juga banyak. Dan itu sesembahan, meskipun sesembahan yang batilah. Makanya yang dimaksud makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesembahan yang keliru ya banyak selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.